sebuah kebijakan tidak boleh diskriminatif terhadap apapun, kepada siapapun. Hanya kita memberi afirmasi kepada yang Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kepada Kemendikbudristek RI. 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan FKGH Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan FGPKA 2023, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Meminta FKGH Negeri Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan data rinci mengenai guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat menjadi P3K untuk selanjutnya disampaikan ke Kemendikbudristek RI, tentunya ke kita juga. Kita punya kopinya lah, ya. Kedua, mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penempatan guru yang lolos P3K di sekolah negeri dan honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri, agar keduanya tetap diberikan solusi yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif agar para guru honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan hak dan status yang jelas. D. Meminta Kemendikbudristek RI untuk membuat kajian mengenai kebijakan program pendidikan profesi guru PPG antara lain. 1. Mempertimbangkan agar guru yang sudah memiliki Akta 4 tidak perlu mengikuti program tersebut. Terus yang ini yang poin penting. Syarat calon peserta sertifikasi guru cukup dikeluarkan melalui kepala dinas, bukan melalui, ini bukan pemerintah daerah, tapi kepala daerah. Kan yang kesulitan kan itu kan, mencari SK gubernur atau SK bupati. Ngejar-ngejar waktunya beliau. Nah, seandainya cukup SK-nya kepala dinas, maka tentu tidak terlalu sulit. Ya, ini supaya bisa ngejar PPG. Karena tahun depan kita bersama Kemendikbud ini mendorong anggaran untuk beasiswa PPG. Jumlahnya kalau nggak salah hampir 250.000 lebih. Nah, ini kesempatan buat kawan-kawan ini untuk ikut kegiatan beasiswa tersebut, tapi catatannya SK ini harus segera didapat. Caranya adalah menurunkannya, levelnya tidak kepala daerah. Ini rekomendasi kita nih ya. E. Komisi 10 DPR RI akan mengawal, nah ini juga poin penting, penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang rencananya akan keluar di Desember ini. Nah, Desember ini nanti di dalamnya memuat masukan-masukan dari kementerian terkait. Salah satunya adalah Kementerian Kemendikbud. Sehingga kami bisa menyampaikan agar kawan-kawan yang statusnya sudah lama mengajar itu diprioritaskan. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita akan mengawal ini. Tetapi tentu karena ini rancangannya Undang-Undang ASN adanya di Komisi 2. Saya sarankan kawan-kawan pun berjuang di sana. Di Komisi 2 ya saya tahu sudah pernah ya, tetapi enggak apa-apa, terus saja. Ya, kami mengawalnya dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya prioritasnya tetap yang sudah lama mengajar. Dan yang penting adalah kawan-kawan dapat SK nih, karena kalau nggak dapat SK agak sulit nanti untuk ikut PPG. Ya kan? Itu kita akan perjuangkan. Jadi saya persilakan dulu dari anggota kira-kira bagaimana mengenai usulan rekomendasi ini. Bahasa Sunda di Jawa Barat itu bahasa daerah berarti ya. Mereka ngambil formasinya seni budaya. Baik. Oke, kita masukkan dalam kesimpulan. Meminta untuk mengevaluasi formasi bahasa daerah tidak dimasukkan dalam seni budaya. Seni budaya. Iya. Formasi yang terpisah gitu Pak. Tidak dalam formasi terpisah. Memang beda itu Pak. Baik. Kuliahnya aja beda. Guru bahasa daerah saja, bahasa daerah. Meminta Kemendikbud untuk mengevaluasi formasi bagi guru bahasa daerah tidak dimasukkan ke dalam formasi budaya gitu. Guru seni budaya. Seni budaya ya, formasi seni budaya.
Kita pahami, nanti dibaca dulu aja. Ini kita debatnya udah cukup panjang soalnya kita mintanya misalnya 10 tahun, nanti yang 5 tahun bilang, oh 10 tahun, 5 tahun dong. Nanti yang 3 tahun, kita sudah 3 tahun. Nah, memang kita yang paling urgent pimpinan tidak. Benar, Pak. kita serahkan ke nanti kepada pemerintah yang mengatur. Ini yang Wajib, belum Pak. pernah masuk di formasi terkait kawan-kawan kami PTT. Kalau statusnya di BKD itu tertulis ada PTT, tapi ketika rekrutmen tidak pernah ada. Mohon dengan hormat juga bisa dimasukkan. Terima kasih pimpinan sidang. Kan sebentar. Ini pengabdian dihitung mulai TMT. Apakah mulai pertama kali masuk Dapodik atau pertama kali SK Gubernur? Kami bingung, Bapak. Soalnya PPG itu memakai TMT. Ketika P3K pakai pertama kali masuk Dapodik. Baik. Saya paham. Begini. Poinnya adalah kesimpulan ini kan nggak bisa bicara teknis, Pak. Kita tatarannya kebijakan. Tetapi nanti suara bapak-bapak yang tadi sudah masukkan, yang PTT, yang lama mengabdi dan Dapodik, tentu kita akan suarakan. Teh Desi nanti merekam, paham, merekamnya. Tapi kalau semuanya dimasukkan, nanti kita jadi namanya RPP. Rancangan Peraturan Pemerintah, sangat teknis. Itulah tugas pemerintah. Ya, jadi saya pikir ini sudah mencakup semua harapan kawan-kawan, karena kalau dari cerita itu semua tadi isunya tergeser swasta, ya kan gitu kurang lebih. Lalu SK-nya susah, lalu kemudian kesempatan. Nah ini kita coba ini kan dulu, karena besok khawatir ada forum guru honorer lain lagi. Nanti isunya beda-beda lagi, jadi kita tampung dulu semua. Ya, jika dirasa perlu, kita akan bikin panja atau kepada pansus. Kita sudah mengusulkan pansus, Pak Bisri, waktu itu. Tapi kita belum dapat persetujuan dari pimpinan DPR karena harus lintas komisi semua. Jadi, ini tawaran saya kepada bapak-bapak sekalian. Apakah cukup ini semua ya? Izin Kang untuk kalau diizinkan untuk menutup, karena dari tadi kita sedikit terdistorsi antara honorer negeri dengan guru swasta ya. Jadi dari awal saya jelaskan bahwa kita tidak mendiskreditkan profesi baik itu yang di swasta ataupun di negeri. Kami hanya mengurai regulasi, Pak. Itu fakta dari 2005 sampai 2019 itu tidak berpihak ke honorer negeri. Yang kedua, betul sekali Kang Dede, hari ini kita datang forum guru honorer karena teman-teman forum guru PPG kategori A ini sekarang menghadapi oleh apa yang tadi Pak, kesempatan guru yang sarjana yang memang bukan pendidik tapi dia bisa ikut PPG itu lebih besar, yaitu di anggaran yang tadi 250.000 beasiswa itu kebanyakannya diperoleh oleh sarjana yang bukan melalui STKIP, FKIP gitu kan. Jadi sarjana murni mereka bisa ikut Serdik, sedangkan yang guru-guru yang udah mengabdi ini semakin susah lagi tuh. Sebuah kebijakan tidak boleh diskriminatif terhadap apapun, kepada siapapun. Hanya kita memberi afirmasi kepada yang sudah mengabdi. Nah, afirmasi pada yang sudah mengabdi ini jika dirasa kurang, kita tambah lagi. Salah satunya kepada yang SPD ini. Ini kan SPD nih ya. Nah, jadi nanti kita akan dorong supaya ada afirmasi. Sehingga tidak yang lain semua masuk, tapi yang SPD tertinggal gitu. Nah, ini perjuangan kita ya. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana supaya kawan-kawan yang SPD, sarjana pendidikan ini bisa nanti terdorong di dalam PPG. Mohon izin sebentar. Kebetulan mohon maaf ya teman-teman sekalian. Kebetulan saya di sini sudah PNS ya Pak, lolos tahun 2018. Terus saya ikut ke sini, ikut ke forum PPG kategori A, di mana saya masih belum lulus buat sertifikasi. Nah, yang saya ingin di sini ada usulan dari teman-teman yang guru ASN yang belum sertifikasi. Jadi itu kan dari Kemendikbudristek itu ada tamsil, tambahan penghasilan. Tapi itu bedanya sama yang udah sertifikasi sama non sertifikasi itu
jauhnya beda banget gitu Pak. Jadi kalau yang sudah sertifikasi itu nominalnya sebesar gaji pokok, kalau yang non sertifikasi itu kita cuman dikasih tambahan 250.000 aja gitu. Jadi mohon gitu ke Kemendikbud, ke Komisi 10, ke Kemendikbudristek. Jadi tidak ada kesenjangan yang jauh gitu Pak. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya